Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat iman, nikmat Islam serta sehat, sehingga kita masih bisa menggunakannya dalam rangka untuk beribadah kepada Allah dengan melaksanakan salat maghrib secara berjamaah yang kita sambung dengan kajian rutin kita. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan pembahasan kita masih terkait tentang masalah hukum, yaitu pakaian dan perhiasan dan yang terkait dengannya. Kita lanjutkan pembahasan selanjutnya adalah masail tata'allaqu bi ahkamin nadhar, yaitu permasalahan-permasalahan terkait hukum memandang lawan jenis. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama adalah seorang laki-laki haram memandang wanita yang bukan mahramnya. Itu adalah tidak boleh. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan bagi orang laki-laki untuk ghaddul basar, yaitu untuk menundukkan pandangannya. Karena perzinaan itu bisa terjadi karena awalnya itu adalah dari pandangan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menutup celah pertama kali supaya tidak terjadinya perzinaan itu dengan orang laki-laki tidak boleh mengumbar pandangannya. Dia harus menjaga pandangannya, tidak boleh memandang wanita yang bukan mahramnya, karena itu bisa menimbulkan problematika ke depannya. Allah telah berfirman di dalam surat An-Nur. Allah berfirman, "Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un." Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman, yaghuddu min absarihim, hendaknya mereka itu menundukkan pandangan mereka, wa yahfadhu furujahum, dan menjaga kemaluannya. Dzalika azka lahum, yang demikian itu lebih suci dan bersih bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasna'un, sesungguhnya Allah itu maha teliti terhadap apa yang mereka perbuat. Surat An-Nur ayat 30. Ini perintah bagi orang laki-laki, dan ini dipahami oleh ulama bahwasanya perintah di sini adalah lil wujub, perintah untuk kewajiban. Bahwasanya wajib bagi orang laki-laki untuk menjaga pandangannya kepada orang yang bukan mahramnya. Karena apa? Karena Ibnu Qayyim rahimahullah itu sudah menjelaskan kepada kita bahwasanya yang namanya pandangan mata itu adalah awal dari jerat-jerat setan untuk menggiring manusia terjerumus ke dalam perzinahan. Itu karena pandangan matanya. Ketika orang sudah tidak mampu menjaga pandangan matanya, sulit untuk bisa menjaga hatinya. Karena kalau sudah mata
Kalau habis dari mata kemana? Ke hati ya kan itu. Pikiran akhirnya. Ya sehingga apa? Kalau orang sudah tidak bisa menjaga pandangan matanya, sulit untuk bisa menjaga hatinya. Sehingga apa? Sehingga nanti kalau sudah sampai di hati, pikiran berubah menjadi pikiran, nanti berubah menjadi tindakan. Akhirnya apa? Sering terjerumus ke dalam yang namanya perzinaan. Di dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Abbas, beliau menceritakan, kana al-Fadlu ibnu Abbas radifa Rasulillah. Fadl ibnu Abbas, saudara beliau sendiri, dia menceritakan, Fadl saudaraku itu pernah dibonceng oleh Rasulullah, ya, yaitu naik untanya Rasulullah. Faja'athu imra'atun min khas'am tastaftihi. Lalu tiba-tiba ketika Fadl ini dibonceng naik unta oleh Rasulullah, tiba ada seorang wanita. Jadi seorang wanita dari suku Khas'am bertanya kepada Rasulullah. Faja'alal Fadlu yanduru ilaiha wa tanduru ilaihi. Lalu Fadl tersebut yang ada di belakangnya Nabi lihat wanita tersebut, wanita itu pun lihat Fadl, kan begitu. Maka kemudian apa? Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusrifu wajhal Fadl ila syakil akhar. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memalingkan wajahnya Fadl ke arah yang lain. Jangan dilihat sana. Ya, sama Rasulullah. Begitu pula di dalam sebuah hadis dari Jarir bin Abdullah, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nadharil fuj'ah. Aku pernah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pandangan tidak sengaja, tiba-tiba ya nggak sengaja lihat wanita gitu loh, keluar dari rumah wanita lewat gitu ini nggak sengaja, nadharul faj'ah namanya. Maka apa? Maka fa'amaroni an asrib basori. Lalu kemudian Rasulullah memerintahkanku untuk memalingkan pandanganku. Jadi kalau kamu lihat sekali, habis itu palingkan, ojo dipelototi. Nih kan itu loh. Kadang memahami hadis ini, kadang bagi anak muda itu kan sepenting kan masih pandangan pertama kan gitu ya, belum berkedip, ya melotot terus gitu. Bukan begitu. Maknanya hadis itu ketika tanpa sengaja kok lihat, segera langsung merunduk, segera palingkan pandangan tersebut. Bukan malah semakin melotot gitu ya. Tidak boleh. Pandangan tiba-tiba tersebut itu nikmat, iya. Tapi yang kedua itu siksa dan dosa. Jadi kayak gitu. Makanya maka di sini, dan ini juga senada dengan hadis dari sahabat Ali, ya, dari sahabat Ali kan begitu. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada sahabat Ali, "Ya Ali, la tudbi'in nadrah an-nadrata." Hei Ali, jangan kamu iringi pandangan pertamamu dengan pandangan yang lain. Fa innalakal ula, maka sesungguhnya bagimu pandangan yang pertama. Ya, pandangan yang pertama yang enggak sengaja tadi nikmat bagimu. Walaisat walaisat lakal akhirah. Namun yang kedua itu bukan nikmat bagimu. Itu sudah dosa. Jadi hukum asalnya orang laki-laki memandang wanita yang bukan mahramnya haram. Itu tidak boleh. Namun ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, ada kalanya seorang laki-laki itu memandang wanita yang bukan mahramnya, itu hukumnya diperbolehkan karena ada kemaslahatan yang besar. Jadi ada kemaslahatan. Di antaranya apa? Di antara kemaslahatan itu adalah al-khidbatu, yaitu ketika mau lamaran. Khidbah
Jadi sebelum khitbah, nador, melihat. Karena kan seorang laki-laki itu ketika mau menikah kan diperintahkan untuk lihat ya calonnya dulu kan sebelum dilamar. Ya, supaya apa? Supaya yang demikian itu akan lebih bisa membuat laki-laki tersebut itu tertarik. Sehingga apa? Sehingga dia boleh melihatnya. Dan yang diperbolehkan apa? Mayoritas para ulama itu memperbolehkan, ya disepakati itu adalah apa? Yaitu wajah dan telapak tangan. Dan sebagian ulama boleh melihat betisnya sebagaimana yang dilakukan oleh Umar, kan begitu. Ya. Jadi cuma betisnya saja sampai di situ. Itu adalah ketika mau meminang seorang gadis dan dia ingin menikahinya. Maka dia disuruh melihat dulu. Maka apa? Maka ini diperbolehkan karena ada kemaslahatannya, supaya agar orang laki-laki tersebut ketika melihat kok dia cocok, itu akan menyegerakan dia untuk meminangnya dan menikahinya. Kemudian kalau andai kata ya dia tidak cocok, itu akhirnya tidak menyebabkan penyesalan, kan begitu. Kenapa? Karena menikah kan bukan dalam arti ibaratnya milih kucing dalam karung, kan gitu ya. Enggak. Jadi tetap suruh lihat. Walaupun wanita itu semua pakai niqab, pakai cadar, ya suruh buka cadarnya. Suruh lihat. Boleh. Itu dalam. Kenapa? Oh, ini mau dinikahi kok. Masa mau ibaratnya apa? Lihat kucing dalam karung gitu kan. Kayak apa kan gitu. Ini cantik atau tidak? Ada aibnya atau tidak? Maka apa? Maka itu diperbolehkan. Kemudian yang kedua, di antara melihat orang laki-laki melihat perempuan tapi ada kemaslahatannya, itu diperbolehkan. Contohnya untuk berobat. Dokternya laki-laki, nggak ada dokter perempuan. Walaupun ketika yang namanya seorang wanita sakit, tentu usaha yang pertama diusahakan cari dokter wanita. Kok ternyata tidak ada, ya? Maka apa? Maka namanya darurat kan, kemaslahatan lihatnya. Sehingga apa? Sehingga di sini dibenarkan ketika yang namanya seorang dokter laki-laki melihat wanita yang bukan mahramnya karena dalam rangka untuk mengobati, karena tidak ada dokter perempuan, maka apa? Maka itu adalah diperbolehkan karena darurat. Jadi darurat. Namun karena itu sudah darurat, maka apa? Maka ya tentu secukupnya. Dan ini juga sering terjadi pada zaman Nabi, seperti yang dikisahkan oleh sahabat Rabi ibnu Muawid. Jadi beliau menuturkan bahwasanya kunna nagzu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fanaskil kaum wa nakhdimuhum wa naruddul qatla wal jar'a ilal Madinah. Jadi kita pernah ikut perang bersama Nabi. Kita, yang dimaksud kita ini siapa? Para wanita. Kita pernah berperang, ya, ikut bersama Nabi. Kita menyediakan minum bagi pasukan perang. Kita melayani mereka, ya, bikin makanan bagi mereka, masakan untuk mereka. Wa naruddul qatla wal jarha ilal Madinah. Dan kita apa? Merawat pasukan-pasukan yang luka. Kemudian apa? Kemudian ada yang kami bawa pulang ke Madinah, ya. Ada yang meninggal, ya. Kemudian apa? Dirawat oleh apa? Pasukan yang lain. Jadi menunjukkan bahwasanya apa? Itu karena darurat, karena diperlukan, yaitu untuk pengobatan. Sehingga apa? Sehingga selagi masih ada dokter perempuan, ya berarti pilih dokter yang perempuan. Ketika enggak ada, berarti adalah dokter yang muslim, laki-laki muslim yang apa? Dapat dipercaya.
Ya, maksudnya apa? Dokternya tersebut itu amanah, ya kan itu, nggak jahil. Kemudian apa? Kemudian yang ketiga, hendaknya wanita tersebut ditemani mahramnya. Kalau enggak, ya ditemani wanita yang lain. Kan gitu. Jadi lambungnya. Jadi apa? Jadi itu syaratnya. Jadi harus dokternya muslim, kemudian amanah, kemudian apa? Kemudian ditemani, ya, wanita yang sakit tersebut ditemani oleh mahramnya atau wanita yang lain. Ya, tidak boleh berduaan. Ya, jadi kayak situ. Kemudian dokter tersebut itu mengobati sesuai dengan kadar yang diperlukan. Kalau semuanya sakitnya di kaki, ya kaki saja, jangan lihat yang lain-lain, gitu loh. Ya, jadi kayak seperti itu. Ya, kaki yang diperiksa macam-macam loh gitu. Nah, itu berarti melebihi batas. Ya, itu tidak boleh. Kenapa? Karena ini diperbolehkan karena ada kondisi darurat dan kemaslahatan. Sehingga dikatakan oleh kaidah dalam fikih Islam itu ad-darurat tuqaddaru biqadariha. Kondisi darurat itu diperkirakan sesuai dengan kadarnya. Jadi nggak boleh berlebihan. Wong ini diperbolehkan karena darurat, ya berarti kebolehannya pun ya sesuai dengan kadarnya. Tidak boleh melampaui batas. Contoh yang lain, melihat lawan jenis, ya, orang laki-laki melihat perempuan diperbolehkan karena ada kemaslahatan. Apa itu diantaranya? Yaitu seorang hakim dan seorang saksi. Hakim melihat, ya, yang terdakwa atau mungkin saksi perempuan seumpama, ya boleh. Wong ini kondisi pengadilan, masa hakimnya nggak mau lihat sana terus saya gitu? Ya enggak, ya dilihat. Karena ini dalam pengadilan itu diperbolehkan, ya. Seperti apa? Seperti kalau kisah seorang tabi'in yang menjadi hakim yang diangkat dari mulai zamannya Khalifah Umar sampai Khalifah Muawiyah. 80 tahun beliau jadi hakim. Beliau itu sangat terkenal dengan adilnya. Dia seorang tabi'in. Beliau namanya Sureh, sehingga terkenal dengan Qadhi Sureh. Ya, jadi apa? Suatu saat, ya, dari kisah biografi hidup beliau, ketika beliau itu jadi hakim, pernah suatu saat itu dia ada seorang wanita itu mengadu kepada dia, karena seorang hakim zaman dulu itu pengadilan nggak seperti sekarang. Anda kan nggak bisa langsung pengadilan, itu nggak bisa kan? Anda kalau kasus pidana, ya Anda ke polisi dulu, ya kan? Polisi bikin berita acara nanti lengkap serahkan kejaksaan, ya kan itu. Kejaksaan diperiksa lengkap baru dilimpahkan ke pengadilan. Kalau zaman dulu enggak. Jadi orang berperkara itu langsung datang ke hakim. Ya, Pak Hakim, ya, saya lapor ini, ya, saya mengadu ini. Maka apa? Ya nanti tanya, siapa yang kamu dakwakan, mana buktinya, kan begitu. Nah, ini ada seorang wanita, dia mengadu dan mengadu tentang perceraian dengan suaminya. Wanita ini cantik, sehingga ketika Qadhi Surah itu melihat, langsung tertarik dia. Maka akhirnya apa? Karena dia tidak ingin pengadilannya nanti ada nafsunya gitu ya. Maka Maka wahai wanita, tunggu dulu di sini ya. Ya, saya tak istirahat dulu. Qadhi Surah langsung pulang. Qadhi Surah pulang, langsung beliau adalah menemui istrinya, beliau adalah menggauli istrinya. Dia melampiaskan nafsunya kepada istrinya. Setelah selesai beliau mandi, balik lagi berangkat kerja. Ya, kemudian dia mengadili. Kenapa dia melakukan? Dia khawatir, ini wanita cantik, minta cerai. Dan nanti kalau Qadhi Surah mau, kan gitu, ya nggak apa-apa, cepet tak ceraikan, gitu kan.
ya, habis itu sama saya, kan gitu, ya. Nggak mau, karena apa? Ini hukum Allah, ya. Qadhi Surah takut dengan itu, maka apa? Maka beliau segera melampiaskan nafsunya kepada istrinya. Ya, siapa? Balik lagi di itu mengadili dengan adil. Ya. Kemudian dia ditanya sama ajudannya, Pak Hakim, tadi kok pergi kenapa? Cerita beliau. Ya, saya datang wanita tadi cantik, langsung saya tertarik. Ya, maka apa? Maka segera aku pulang menemui istriku. Oh gitu. Nah ini contoh. Jadi beliau melihat, buktinya dia tertarik, ya kan itu. Kalau nggak melihat kira-kira tertarik enggak? Ya enggak mungkin. Ya makanya Pak. Jadi awal ketertarikan itu dari pandangan. Makanya kalau kita ini mampu menjaga pandangan kita, insya Allah kita akan bisa menjaga hati kita, menjaga yang lain. Begitu pula ketika menjadi seorang saksi, dia boleh melihat. Ya, jadi seorang saksi juga boleh melihat. Karena apa? Sedang berperkara, ya dia harus bisa melihat. Kemudian diantaranya itu adalah diperbolehkan untuk yang namanya melihat lawan jenis laki-laki dengan perempuan karena kemaslahatan, itu adalah lil muamalah, karena hubungan muamalah seperti jual beli. Ya jual beli, terkait kemaslahatan jual beli. Maka apa? Ya melihat sewajarnya. Jadi sewajarnya. Sehingga apa? Sehingga itu adalah diperbolehkan oleh para ulama. Imam Nawawi rahimahullah beliau mengatakan, wa yajuzu lirrajuli ayyandur ila wajhil mar'ah al-ajnabiyyah inda syahadah wa indal bai' minha wasira. Diperbolehkan bagi seorang laki-laki untuk melihat atau memandang wajah seorang wanita yang bukan mahramnya ketika dalam persaksian, ketika sedang jual beli. Wa yajuzu laha an tandur ila wajhihi kadzalik. Begitu pula seorang wanita boleh melihat wajah laki-laki tersebut. Karena apa? Untuk persaksian ataupun untuk yang namanya apa? Transaksi jual beli. Itu adalah diperbolehkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Masih terkait tentang pembahasan itu adalah yahrumu 'ala rajul al-khulwah bil mar'ah al-ajnabiyyah. Haram bagi seorang laki-laki itu adalah apa? Berduaan, ya, dengan seorang wanita yang bukan mahramnya. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena sudah jelas Rasulullah itu memberikan larangan, la yahluwanna rajulun bimra'atin illa ma'adi mahramin. Ya, janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali wanita itu bersama dengan mahramnya. Dalam hadis yang lain beliau mengatakan, la yakhluwanna rajulun bimra'atin fa inna syaitan thalithuhuma. Ya, janganlah seorang laki-laki itu berduaan dengan seorang wanita, karena sesungguhnya yang ketiganya adalah setan, ngompori. Jadi kayak seperti itu. Jadi setan tukang kompor kan gitu. Ya, sehingga apa? Sehingga ini adalah tidak diperbolehkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Diperbolehkan bagi seorang laki-laki menjenguk wanita yang bukan mahramnya yang sakit. Mungkin tetangganya, ya ini itu. Tapi syaratnya apa? Tetap menjaga diri dan apa? Aman dari fitnah. Aman dari fitnah. Karena apa? Karena ini adalah penting, ya. Sehingga di dalam sebuah hadis itu kan, ya, dalam sebuah hadis bahwasanya yang namanya apa? Ummu Sa'ib dia. Dari Jabir bin Abdillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah masuk ke apa? Ke kamarnya Ummu Sa'ib. Lalu Ummu Sa'ib ditanya oleh Rasulullah, ma baluki ya Ummu Sa'ib, ya, wahai Ummu Sa'ib, bagaimana kondisimu? Jadi Ummu Sa'ib ini lagi sakit. Rasulullah masuk, ya, beliau bertanya, bagaimana kondisimu?
Maka Ummu Sa'ib menjawab, al-humma la barakallahu fiha. Ya. Jadi apa? Panas dingin wahai Rasulullah. Ya. Semoga Allah tidak memberikan keberkahan kepada panas atau demam ini. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, la tasubbil humma fa innaha tudhibu khataya bani Adam kama yadhabul kir khabathal hadid. Wahai Ummu Sa'ib, jangan kamu mencela demam. Demam itu sakit ya kan, enggak usah dicela. Kenapa? Kata Rasulullah, fa innaha tadhabu khataya bani Adam. Karena kalau Anda itu mengalami demam, sakit, itu akan menghapuskan dosa-dosa anak cucu Adam. Jadi Anda sakit demam, meriang, ya, itu bagian untuk meleburkan dosa. Ya, jadi kayak gitu. Kama yadhabul kir khabathal hadid, sebagaimana yang namanya panasnya api itu membakar yang namanya karat-karatnya besi, rontok. Ya sama. Jadi kalau anak kena batuk pilek, ya sudah dinikmati, ya, sambil diobati kan gitu ya, nggak usah dicaci maki, ya. Kenapa? Itu salah satu cara Allah Subhanahu Wa Taala untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Makanya kalau orang Muslim itu asal bisa menyikapi, ya, itu maka apa? Maka yang ia dapat itu kebaikan. Ketika ditimpa batuk pilek sama meriang sama, ya, maka apa? Maka dia sikapi dengan sabar, tawakal. Maka apa? Itu berubah menjadi ladang pahala bagi dia, ya, pelebur dosanya dia. Maka apa? Maka itu kalau kita pintar menyikapi. Adapun kalau wanita melihat orang laki-laki yang bukan mahramnya, secara umum hukumnya boleh. Kalau orang laki-laki nggak boleh kan? Orang laki-laki lihat wanita bukan mahramnya haram, nggak boleh. Kenapa? Karena orang laki-laki mudah naik syahwatnya. Ya, orang laki-laki mudah naik syahwatnya. Beda dengan wanita. Ya, jadi wanita itu nggak begitu saja langsung tertarik dengan orang tunda. Ya, sehingga apa? Sehingga di sini para ulama justru mengatakan bahwasanya kalau seorang wanita, ya, melihat orang laki-laki bukan mahramnya secara umum adalah boleh, walaupun ada yang tidak memperbolehkan, tapi mayoritas para ulama adalah boleh. Apa landasannya? Banyak sekali hadis, diantaranya kita ambil contoh hadis Aisyah. Ketika Aisyah sudah jadi istrinya Rasulullah SAW, maka apa? Ra'aitu Rasulullah SAW yauman ala babi hujrati wal habasah yal'abuna fil masjid. Jadi Aisyah pernah bercerita, aku pernah melihat Rasulullah SAW itu beliau berdiri di pintu kamarku. Dan ketika itu orang-orang Ethiopia, pemuda-pemuda yang dari Ethiopia itu lagi berlatih perang di dalam masjid. Bahasa kita ya latihan silat gitu ya, latihan perang di dalam masjid. Sehingga apa? Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturuni biridaihi anduru ila la'bihim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutupi aku bisa melihat mereka bermain dari balik selendangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi aku bisa melihat mereka. Ya, makanya apa? Maka itu adalah diperbolehkan. Ya, itu diperbolehkan. Kemudian begitu pula kisah Fatimah, ya, binti Qais. Fatimah binti Qais. Di mana Fatimah binti Qais ini kan diceraikan oleh suaminya. Kan itu. Maka kemudian apa? Oleh Rasulullah SAW dia itu disuruh tinggal di kerabatnya dia, yaitu Abdullah bin Maktum. Yang mana Abdullah bin Maktum itu buta. Maka apa? Maka Rasulullah mengatakan kepada Fatimah, idhabi ila ibni ummi Maktum fakuni indah. Hei Fatimah, sudah kamu pergi, ya, ke rumahnya Abdullah bin Maktum. Ya, kamu tinggal di sana. Fa innahu rajulun a'ma tad'ina siyabaki indah. Karena Abdullah bin Maktum itu orang laki-laki buta. Maka kamu silakan tinggal di sana, letakkan pakaianmu di sana.
Ya tentu Fatimah ini kan melihat Abdullah bin Maktum, tapi Abdullah bin Maktum kan nggak bisa melihat karena dia buta, kan begitu. Maka apa? Maka ini adalah bukti memang hukum asalnya adalah boleh, ya, karena wanita tidak begitu saja tertarik, ya, dengan orang laki-laki langsung syahwatnya naik, enggak. Beda dengan orang laki-laki. Orang laki-laki baru lihat mungkin syahwatnya langsung bisa naik, ya, jadi kayak seperti itu. Maka apa? Maka itu adalah apa? Landasannya. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan bahwa kullil mu'minati yaghdudna min absarihim, katakan Muhammad kepada wanita-wanita yang beriman, hendaknya mereka itu menjaga pandangannya, menundukkan pandangannya. Maka ini dikhususkan dengan hadis-hadis tadi. Ini ayat Al-Qur'an, ya, secara dohirnya memang melarang, tapi ternyata di dalam praktek hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbolehkan. Maka ayat itu ditaksis, dikhususkan dengan hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian seorang wanita tidak boleh berjabat tangan dengan orang laki-laki yang bukan mahramnya. Nah ini harus diwaspadai, karena di masyarakat kita ini kan kadang bebas banget. Jadi jabat tangan orang laki-laki ya sama laki-laki, kalau sama perempuan itu ya yang menjadi mahramnya, ya. Kalau yang bukan mahramnya ya tidak boleh. Hal ini sebagaimana di dalam sebuah hadis di mana Rasulullah mengatakan, li ayyud an fi ra'si ahadikum bi mikhyatin min hadid khairun lahu min ayyamussa imra'atan la takhillu lahu. Jika sampai kepalanya seseorang itu ditusuk dengan jarum besi, ya, kepalanya ditusuk pakai jarum besi, itu masih lebih baik daripada tangannya dia itu menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Ya. Jadi kepala Anda itu ditusuk pakai jarum itu lebih ringan daripada tangan Anda itu menyentuh seorang wanita yang bukan mahramnya. Ya, jadi kayak gitu. Kenapa? Itu dosa. Kenapa? Kalau udah dosa, yang namanya dosa itu mesti akan menyebabkan masuk ke dalam neraka. Lihat di jarum kecil ditusuk ke kepala ya paling cuma keluar darah berapa ya. Tapi kalau tangan ini dimasukkan nerakanya Allah. Panasnya neraka, api di neraka itu kan 70 kali lipat dari panasnya api di dunia. Kalau api di dunia ini kita bisa melihat Gunung Merapi ketika meletus itu wedus gembelnya, gitu kan? Uap panasnya aja itu sudah masya Allah bikin Mbah Marijan roso-roso, ya kaku juga kan gitu, ya kan itu. Ternyata kaku juga itu baru uap panasnya aja. Lalu bagaimana dengan laharnya? Ya kan? Kayak apa? Itu belum ada apa-apanya dengan api neraka. Api neraka itu 70 kali lipat. Itu hanya satu bagiannya, berarti masih ada 69. Ya. Wong di hadis itu disebutkan seringan-ringannya orang disiksa di dalam neraka itu, kakinya itu nginjek bara api, otaknya yang mendidih. Coba bayangkan. Itu seringan-ringannya. Sehingga kalau kita menyentuh ini wanita ini bukan mahram kita, maka apa? Itu dibakar di dalam api neraka. Nah, sehingga apa? Sehingga jangan sampai kita apa? Oh ini kan orang kan kadang tuan, wah sok suci banget sih, gitu loh. Ini bukan urusan sok suci, ya. Ini urusan hukum agama. Ya hukum agama. Yang jadi masalah itu kan kadang keluarga itu ya belum paham kan gitu. Taruhlah yang namanya sepupu dengan sepupu itu kan, taruhlah saya dengan putrinya bibik saya, itu kan bukan mahram saya, walaupun kerabat saya tapi bukan mahram saya. Jadi saya kan boleh nyentuh, kenapa? Andai kata tak nikahi kan halal. Kenapa? Anak bibik saya kan boleh saya nikahi, anak paman saya kan boleh saya nikahi. Itu bukan mahram saya, ya saya nggak boleh jabat tangan. Jadi kayak seperti itu. Jadi kita nggak boleh menyepelekan ini, walaupun masyarakat menganggap hal yang biasa, ya. Tapi kita hendaknya yang sudah tahu itu menjaga diri, ya.
Jangan sampai kemudian apa malah cipika-cipiki gitu ya, lebih parah lagi gitu kan. Ya, jadi kayak seperti itu. Ya, sehingga apa? Sehingga kayak seperti itulah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu sendiri ya, ketika beliau membaiat itu sumpah setia. Para sahabat disumpah setia oleh Rasulullah. Ketika mereka masuk Islam kan disumpah setia untuk taat kepada ajaran agama kan begitu. Maka apa? Kalau dengan orang laki-laki, Rasulullah biasanya membaiat dengan jabat tangan. Ya, ubayyuka alla tusyriku billah wa alla kada wa alla kada itu. Aku membaiat kamu agar jangan sampai kamu nanti kalau sudah masuk Islam menyekutukan Allah, kamu melakukan ini. Maka apa? Maka itu dengan jabat tangan kan dia laki-laki. Tapi kalau dengan wanita cukup dengan omongan. Rasulullah tidak jabat tangan. Sehingga beliau mengatakan inilah usabi an-nisa. Aku tidak pernah berjabat tangan dengan wanita. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apa kita ini lebih suci daripada Rasulullah? Kan gitu. Rasulullah saja ya tidak mau menyentuh. Lah kok kita ini kok apa? Merasa gitu kan, sok suci gitu ya. Akhirnya apa? Tangannya mudah untuk menyentuh. Nah, ini adalah tidak boleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu bagaimana kalau mengucapkan salam? Boleh enggak? Kalau mengucapkan salam boleh, yang penting enggak jabat tangan. Ya. Jadi kalau mengucapkan salam boleh. Anda ketemu tetangga itu perempuan, Anda salami, kan itu boleh, enggak ada masalah. Tegur sapa itu enggak masalah. Ya, jadi kayak seperti itu. Ya, jadi apa? Assalamualaikum kan itu kalau bahasa Arabnya kan. Ya, maka apa? Boleh. Perempuan mengucapkan salam orang laki-laki ya boleh. Jadi secara umumnya adalah boleh. Yang tidak boleh adalah di antara tadi jabat tangan. Dari Ummu Hani dia menuturkan, "Dhahabtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal fath." Ummu Hani pernah bercerita, aku pernah pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada yaitu Fathu Makkah. Ketika ditaklukkannya kota Makkah. Fa wajadtuhu yaktasilu wa Fatimah ibnatahu tasturuhu. Dan aku menjumpai Rasulullah itu sedang mandi ditutupi oleh Fatimah. Kan begitu. Fasallamtu alaihi. Lalu kemudian Ummu Hani mengucapkan salam kepada Rasulullah. Ya dijawab oleh Rasulullah. Ya dijawab oleh Rasulullah. Sehingga adalah boleh. Sehingga apa? Kalau mengucapkan salam itu adalah diperbolehkan. Tapi kalau jabat tangan itu adalah tidak diperbolehkan. Di dalam hadis yang lain dari Asma bintu Yazid, beliau menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra fil masjid yauman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah ya lewat di dalam masjid pada suatu hari, wa asabatum minan nisa'i qu'ud, dan sekelompok wanita itu ketika itu sedang duduk di masjid. Fa'alwa biyadihi bitaslim, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberi isyarat ya tangannya itu dengan mengucapkan salam, assalamualaikum ya, sambil memberi isyarat. Ya, jadi kayak itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa? Wanita pernah mengucapkan salam dengan Rasulullah dan Rasulullah pun pernah mengucapkan salam dengan para wanita, dan itu hukumnya adalah tidak mengapa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Boleh enggak seorang wanita itu apa berbicara dengan laki-laki? Secara umum boleh. Ya, yang terpenting adalah jangan sampai menimbulkan fitnah. Wanita jangan sampai ketika ngobrol dengan orang laki-laki yang di situ mungkin ada wanita yang lain, ya, kan aman dari fitnah kan itu. Maka apa? Jangan sampai dia itu berbicaranya apa? Penuh dengan kelemah lembutan. Ya ngomongnya biasa saja. Enggak usah mengada-ngada. Kenapa? Karena nanti bisa menyebabkan mungkin orang laki-laki tersebut itu adalah tergoda. Ya, jadi kayak seperti itu. Sehingga apa? Sehingga tidak boleh. Sehingga Allah Subhanahu wa taala itu melarang para istri Nabi dan para wanita mukminah dengan firman-Nya, fala tahdha'na bil qaul fayatma alladhi fi qalbihi marad wa qulna qaulan ma'rufa. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kamu lirihkan ucapanmu
maka itu akan menyebabkan orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, itu adalah apa? Ada keinginan nafsu. Wa qulna qaulan ma'rufa, dan ucapkanlah kepada mereka dengan ucapan atau perkataan yang baik. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Ketika para sahabat Nabi itu meminta sesuatu kepada istri Nabi, maka apa kata Allah? Wa sa'altuhunna, dan mintalah kalian kepada istri-istri Nabi mata'an, suatu barang atau keperluan, fas'aluhunna min wara'i hijab, maka mintalah mereka itu dari balik hijab. Kan harus menjaga, ya. Jadi di balik satir, kan gitu. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi kalau secara ngobrol aja ya boleh, ya. Memang itu adalah yang diperbolehkan oleh syariat. Dan kalau kita juga melihat itu dalam ayat Al-Qur'an tentang kisah putrinya Nabi Syuaib, ya, putrinya Nabi Syuaib dengan Nabi Musa yang ketika itu masih belum jadi nabi, ketika jadi pelarian, ya, dikejar oleh Fir'aun itu kan, lari sampai Madian, maka dia ketemu dengan putrinya Nabi Syuaib, kan gitu. Maka tetap, ya, yang namanya Nabi Musa yang menjaga diri. Itu syariatnya Nabi Musa dan Nabi Syuaib, ya kan gitu. Dan putrinya Nabi Syuaib itu sendiri yang menjaga diri, ya. Ketika Nabi Musa menolong mereka berdua, ya, maka setelah itu kan Nabi Syuaib mengundang Nabi Musa, mengutus salah satu putrinya, kan begitu. Maka putrinya pun ya ketika mengundang itu adalah dengan bahasa yang baik, ya. Jadi dengan bahasa yang baik, yang tidak menimbulkan yang namanya menggugah nafsu orang laki-laki. Bahkan Nabi Musa ketika dia sudah diajak ke rumah itu, pertama kali yang namanya putrinya Nabi Syuaib ini di depan, Nabi Musa kemudian memerintahkan, kamu yang di belakang, saya yang di depan, ya. Jadi supaya tidak muncul fitnah. Nah, hendaknya kita ini hubungan dengan lawan jenis yang bukan mahram kita ini harus kita jaga. Karena Karena ya kita tidak tahu. Wong namanya orang kok min dan plus, ya. Kalau selalu senggolan listrik gitu, kira-kira gesekan enggak? Ya gesekan. Pasti nggak mungkin enggak. Ya. Jadi nggak ada istilah, ya, kok namanya nggak tergugah nafsunya, ya. Kata orang Jawa kan sudah dibilang witing tresno jalanan soko kulino. Bila kulino ketemu ya lama-lama tumbuh kan bibit-bibit yang namanya rasa suka, senang, cinta, kan begitu. Maka itu harus kita waspadai. Karena Karena setan itu pinter, ya, pinter menggoda kita. Makanya kita harus menjaga diri, ya. Jangan sampai, ya, kita ini tidak menjaga diri. Kalau kita nggak menjaga diri, ya setan akan leluasa menggoda kita. Akhirnya kita akan diperbudak oleh nafsu, ya. Rusak kalau kita sudah diperbudak oleh nafsu. Rusaknya manusia itu karena diperbudak oleh nafsu, baik nafsu dengan wanita, nafsu dengan harta, nafsu dengan yang namanya jabatan, itu akan merusak kita, ya, akan merusak kita. Sehingga kita harus mengendalikan. Orang yang cerdas itu ma'asyiral muslimin adalah orang yang mampu mengendalikan nafsunya. Sehingga dikatakan oleh Rasulullah, al-qayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang dia itu adalah mampu mengendalikan hawa nafsunya, ya, dan mau beramal sebagai persiapan hari akhir, ya. Jadi persiapan setelah kematiannya. Itu orang yang cerdas. Jadi orang yang cerdas itu mampu menundukkan dirinya, hawa nafsunya, kemudian orientasinya itu masa depan, bukan sekarang. Ya, bukan sekarang. Kemudian lawannya orang yang cerdas, kata Rasulullah, wal ajiz, orang yang lemah akalnya itu adalah man atba'a nafsu hawaha, yaitu orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Mau dituruti, ya. Akhirnya kalau nafsu itu sudah Anda turuti terus menerus, itu kayak seperti bayi, nggak akan bisa disapih, ya. Kenapa? Ya namanya nafsu itu kalau udah dituruti sekali terus, ya, Anda akhirnya diperbudak,
Ya sehingga apa? Sehingga apa? Dia memperturutkan hawa nafsunya. Kemudian apa? Summa tamanna 'ala Allah. Kalau sudah tua akhirnya berandai-andai kepada Allah. Duhai andai kata masa mudaku kembali, tobatlah aku, kan gitu. Duhai andai kata, duhai andai kata. Tapi terlambat. Nah, makanya apa? Kita hendaknya apa? Selalu waspada, jaga ya nafsu kita, kendalikan nafsu kita, karena titik lemahnya ya namanya manusia itu adalah nafsu. Ya, kalau orang laki-laki ya kata orang itu dibilangnya 3T ya, jadi wanita, tahta, harta. Ya, kalau wanita ini semua orang laki-laki, kan itu loh. Kalau harta ya tidak semua, kan gitu ya. Jabatan hanya orang-orang tertentu saja, ya kan itu. Ya, kita mau milih apa, mikir jabatan apa, jabatan paling yang kita perebutkan ya RT RW gitu ya, kan itu. Ya, kayak seperti itu. Ya, jadi apa? Tapi kalau orang yang punya ambisi, ya mungkin punya modal, punya apa, ya mungkin jadi bupati, jadi presiden, gubernur, kan begitu. Nah, akhirnya apa? Ambisi yang luar biasa itu juga bisa merusak. Jadi bisa merusak, karena memang titik lemahnya umatnya Nabi Muhammad itu ada di mana? Ada di dunia, ada di harta. Sehingga sering kalau orang bilang itu, orang kalau udah cinta dunia itu kan lihat duit merah itu motone hijau. Kan itu kan? Makanya motone hijau, kan itu kan? Kenapa? Karena memang digambarkan Nabi sendiri, memang dunia itu hijau. Dunia itu memang indah. Sehingga Rasul mengatakan ittaqud dunya fa inna dunya khulwatun khadira. Waspadai dunia, dunia itu khulwah. Khulwatun itu manis, nikmat. Khadiratun itu hijau, indah maksudnya, melenakan. Nah, makanya apa? Nafsu itu kendaraannya, ya. Sehingga apa? Sehingga jangan sampai kita apa? Ibaratnya justru ya diperbudak oleh nafsu kita. Kendalikan nafsu, insya Allah itu akan mengantarkan Anda kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pak, insyaallah nanti kita sambung masih terkait masalah wanita. Itu adalah az-zinah lil mar'ah al muslimah, perhiasan bagi seorang wanita itu bagaimana hukumnya, ya, baik perhiasan berupa ya namanya alat kecantikan atau mungkin berupa emas, ya, perak dan lain-lainnya. Ini nanti insyaallah akan kita bahas. Akhirul kalam kita tutup. Gimana? Ya diizin tetap harus, dalam arti diperbolehkannya itu adalah dengan syarat harus aminat minal fitnah, harus selamat dari fitnah. Ya, seperti di balik tabir, wanita di sana, ya, di balik tabir kita di sini. Walaupun hanya berdua semua kan itu boleh, tapi kan aman dari fitnah, kan gitu. Atau mungkin apa, seorang pelayan, ya, ibaratnya apa, sekretaris, apa kita ada urusan apa, mau bikin apa, di situ wanita, kita ngobrol kan gitu, ya boleh, dengan syarat tadi harus selamat dari fitnah. Kalau nggak selamat dari fitnah, kok ini nanti akan menimbulkan kecurigaan, ya harus dihindari. Jadi harus dihindari. Jadi syarat utamanya harus apa? Aminah minal fitnah, selamat dari fitnah. Wallahu ta'ala alamu bissawab. Demikian yang bisa kita sampaikan. Akhirul kalam kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.